Kita kembali ke Anies Pagi, pemirsa. Puluhan pelajar jatuh pingsan saat mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di Jombang, Jawa Timur. Tak hanya peserta upacara, petugas pengibar bendera hingga guru pun pingsan di lapangan Pemkab Jombang. Satu persatu peserta upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di lapangan Pemkab Jombang, Jawa Timur pingsan. Akibat banyaknya peserta yang pingsan, petugas Satpol PP harus mondar-mandir mengevakuasi peserta yang pingsan ke posko kesehatan. Semakin siang dan semakin panas, jumlah peserta upacara yang tumbang kian bertambah. Petugas pun harus membawa dua sekaligus di atas tandu. Tak hanya peserta, petugas pengibar bendera pusaka pun satu persatu pingsan, bahkan terdapat guru yang turut serta dievakuasi ke posko kesehatan. Sebelumnya saya sakit 2 hari dari hari sekarang di Rabu Kamis sakit. Emang yang dirasakan mbaknya tadi seperti apa, Mbak, waktu ikut upacara itu? Awalnya biasa aja, terus tiba-tiba agak mual, terus pandangannya buram. Upacara Dinas hari ini ada sekitar 27 peserta yang tumbang, terdiri dari paskibraka, anak-anak pramuka, dan ada sebagian peserta dari guru-guru. Kebanyakan rata-rata gejalanya pusing, mual, sama Belum sarapan, Mbak? ya kebanyakan belum sarapan. Atau mungkin ada cuaca panas gitu, Mbak? Bisa karena faktor cuaca terlalu panas. Para pelajar mengaku merasa pusing dan mual saat mengikuti upacara karena suhu udara yang sangat panas. Selain itu, ada juga pelajar yang belum sarapan dan mengikuti upacara dalam keadaan perut kosong. Peserta yang pingsan langsung diberikan penanganan medis sehingga tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Sudah 7 tahun sejak didirikan, SDN Impres 238 Maros, Sulawesi Selatan tidak memiliki ruang kelas yang layak. Para siswa harus belajar di kolong rumah warga yang merupakan bekas kandang ayam. Negara menyatakan pendidikan adalah hak seluruh anak-anak Indonesia. Tapi beginilah perjuangan murid-murid SDN Impres 238 di Dusun Bara, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, yang sangat luar biasa. Berangkat ke sekolah, mereka harus menyusuri perbukitan, jalan-jalan terjal berbatu. Daerahnya yang terpencil berada di gugusan pegunungan Kabupaten Maros, memaksa mereka berjalan kaki dengan jarak yang sangat jauh, lantaran jarak sekolah induk mereka tidak dekat dari tempat tinggal. Murid-murid ini sangat bersemangat ke sekolah, namun sayangnya kelas di sekolah mereka menggunakan ruangan di bawah kolong rumah warga. Di bawah kolong rumah kayu, tembok-tembok kayu penahan rumah, dan lantai tanah. Seorang guru mengajar dan para murid menyimaknya dengan serius. Tak jarang saat para murid antusias belajar, kelas mereka dilewati ayam ternak warga. Suara-suara ayam ternak memenuhi kegiatan belajar mengajar. Karena memang ruangan ini merupakan bekas kandang ayam. Keinginan anak-anak ini sederhana. Mereka ingin memiliki ruangan kelas yang baik untuk belajar. Yang ada dindingnya. Minta dibangunkan kelas yang ada dinding. Guru SDN Impres 238 menjelaskan, sebenarnya sekolah memiliki ruangan kelas yang lebih ideal, tapi jarak sekolahnya lebih jauh lagi dari rumah para murid. Mereka harus menggunakan jembatan gantung dan jalanan banjir, membuat para orang tua khawatir. Sehingga pihak sekolah inisiatif mendirikan ruangan kelas yang bisa diakses murid-murid, namun terpaksa menggunakan kolong rumah warga. Jadi anak-anak di sini tetap sekolah di sini. Kenapa? Karena kedua orang tua siswa itu takut jangan sampai kita ke sekolahkan di sana. Kedua orang tuanya juga jauh dari mereka. Lagi pula masih SD. Ada beberapa tantangan di sungai yang dia lalui, termasuk jembatan. Di jembatan itu, jembatan gantung yang kita lewati tadi malam itu. Nah, disitulah jangan sampai orang tua mengharapkan anak saya ke sekolah, banjir.
Meski sebelumnya telah diberikan tenda darurat sebagai ganti kelas di kolong rumah, para siswa dan masyarakat adat Bara Kabupaten Maros berharap dapat diberikan bangunan yang nyaman untuk digunakan siswa belajar. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Peringati Hari Pendidikan Nasional, Presiden Prabowo Subianto menyambangi sekolah dasar di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan guru dan siswa, Presiden menegaskan pendidikan menjadi sektor prioritas pemerintah dengan mendapatkan anggaran paling besar. Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat. Presiden tiba Jumat sore dengan mengendarai mobil dinas maung dan disambut antusias oleh siswa dan warga sekitar. Kehadiran Prabowo bersama sejumlah menteri kabinet disambut antusias oleh para siswa. Presiden Prabowo Subianto dan Mendikdasmen Abdul Muti sempat meninjau ruang kelas dan materi pelajaran yang diterima siswa saat kegiatan belajar berlangsung. Tak hanya itu, Presiden juga meninjau sejumlah fasilitas di ruang kelas untuk menunjang para siswa belajar. Presiden menegaskan pendidikan masih menjadi sektor prioritas pemerintah yang mendapatkan anggaran paling besar. Pemerintah Republik Indonesia secara beruntun dari pemerintah ke pemerintah, dari masa ke masa selalu menempatkan pendidikan sebagai hal yang paling utama. Seluruh elit bangsa menyadari hal ini dan menggariskan strategi pembangunan bangsa yang sudah baik dan sudah benar. Dibandingkan beberapa negara lain, negara kita menempatkan pendidikan sebagai yang teratas dalam APBN, dalam anggaran pembiayaan dan belanja negara, pendidikan yang paling pertama. Dalam kegiatan ini, Prabowo juga mengumumkan program prioritas di bidang pendidikan yaitu pembangunan dan renovasi sebanyak 10.440 sekolah. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyoroti kondisi sarana dan prasarana sekolah yang masih memprihatinkan di daerah. Ia pun mengingatkan para kepala daerah agar bertanggung jawab membenahi sekolah di daerahnya masing-masing. Kita tahu begitu banyak sekolah-sekolah yang rusak. Padahal kalau kita buka-bukaan, anggarannya ada. Bagaimana bisa satu sekolah toiletnya hanya satu, WC-nya satu, bagaimana bisa? Sekolah seluruh Indonesia adalah 330.000 sekolah. Benar ya Pak Menteri? Yang sekolah negeri berapa Pak Menteri? Dari 330.000. 200.000 sekian. Jadi kalau kita perbaiki 11.000, mungkin perlu 30 tahun sampai sekolah ini semua bisa diperbaiki. Dan kita tidak boleh menyerah. Tidak boleh kita 30 tahun memperbaiki sekolah-sekolah itu. Karena itulah saya bertekad melakukan penghematan terus-menerus. Kita harus memperbaiki sebanyak-banyak sekolah seluruh Indonesia. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menjanjikan seluruh sekolah di Indonesia mendapat bantuan televisi untuk percepatan digitalisasi. Ditargetkan bantuan tersebut bisa dimulai dalam 2 bulan ke depan dan rampung pada tahun 2026. Selanjutnya, saya ingin ada digitalisasi sekolah-sekolah. Kita akan taruh layar-layar televisi di tiap sekolah kita. Di situ kita bisa memberi
pelajaran-pelajaran yang terbaik, dan ini bisa bermanfaat untuk sekolah-sekolah, apalagi di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah terluar, ataupun di daerah-daerah kota dan sebagainya yang mengalami kesulitan mendapat bahan atau mendapat guru yang ahli di bidang-bidang tertentu. Nanti kita akan kumpulkan beberapa ratus guru terbaik, kita pusatkan di sebuah studio, dan dia akan ngajar ke seluruh sekolah di seluruh Indonesia. Ini membantu sekolah-sekolah, membantu guru-guru di semua sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Saudara-saudara, kita akan mulai, saya kira dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saya berharap dalam 2 bulan sudah mulai sekolah-sekolah pertama menerima layar-layar televisi tersebut. Kita berharap, sasaran saya adalah dalam 1 tahun, pertengahan 2026, semua sekolah. Pemirsa, kabar gembira mewarnai Hari Pendidikan Nasional di Kabupaten Tangerang, Banten. Tidak hanya sekolah negeri, pemirsa, sebanyak 49.000 siswa SD dan SMP swasta akan menikmati sekolah gratis demi mewujudkan target rata-rata 12 tahun bersekolah. Momen Hari Pendidikan Nasional di Kabupaten Tangerang, Banten disambut bahagia. Jika selama ini sekolah negeri gratis lewat bantuan operasional sekolah atau BOS, Pemkab Tangerang mengekspansi kelanjutan sistem sekolah gratis dengan merambah ke sekolah swasta. Adapun pelaksanaan sekolah gratis ini kita rencanakan secara bertahap di wilayah Kabupaten Tangerang, terutama untuk mengisi zona-zona wilayah pendidikan yang memang belum tercover oleh sekolah-sekolah yang ada di negeri atau kapasitas negerinya tidak memenuhi atau belum mencukupi dari jumlah anak usia sekolah yang ada di sekitarnya. Anggaran 40 miliar rupiah digelontorkan untuk membiayai sekolah gratis bagi puluhan ribu siswa SD dan SMP swasta. Berkomitmen bahwa sekolah gratis ini adalah menjadi skala prioritas utama. Memang baru 40 miliar kita gelontorkan tahun 2025, mengakomodir 25.000 bagi SMP swasta umum, 24.000 bagi SD swasta umum. Ini baru kita gelontorkan sekitar 40 miliar. Peluncuran sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP swasta disambut baik oleh pelaku pendidikan swasta, salah satunya Madrasah Ibtidaiyah Bustanul Aulad. Mudah-mudahan pendidikan di Kabupaten Tangerang khususnya bisa meningkat kualitasnya, ya, dan mudah-mudahan siswa-siswi bisa lebih semangat lagi belajar, tentunya mereka selaku generasi penerus bangsa, Pak. Pemerintah berharap program sekolah gratis ini akan meningkatkan rata-rata lama sekolah anak di Kabupaten Tangerang dari 9 tahun menjadi 12 tahun. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani iNews melaporkan. Pemirsa, Pemda Purwakarta, Jawa Barat bekerja sama dengan TNI Resimen Armet 1 guna melakukan pembinaan karakter pelajar bermasalah. Pada gelombang pertama, 39 pelajar mengikuti pembinaan selama 14 hari. Puluhan pelajar tingkat SMP sederajat mengikuti pembinaan karakter gelombang pertama untuk dilatih kedisiplinan oleh TNI di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat. Para pelajar yang bermasalah menjalani tes kesehatan sebelum memulai program pendidikan. Untuk program ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat melibatkan TNI dan Polri.
Bahkan 30 hingga 40 barak ruang makan dan ruang belajar disiapkan untuk mendukung keberhasilan dari program ini. Sejumlah materi pembinaan juga akan diberikan dengan berkolaborasi dengan berbagai unsur. Sementara para orang tua siswa mengaku setuju dengan pembinaan anak-anaknya oleh TNI. Mereka berharap setelah dibina anaknya akan menjadi lebih baik. Insya Allah nanti akan dilatih di sini, akan dibina mentalnya, dan harapannya bahwa ke depan ini anak ini akan berubah dan belajarnya akan berubah. Jadi pemeriksaan kesehatan akan memastikan bahwa adik-adik ini dalam kondisi sehat. Kemudian setelah pemeriksaan kesehatan nanti ada konsul psikologi. Konsul psikologi untuk mengetahui permasalahan karakter yang ada di adik-adik ini. Materi-materi yang lain ada kepemimpinan, ada bela negara, cinta tanah air, dimengerti, wawasan kebangsaan. Kemudian ada materi outbound, ada materi pembinaan jasmani. Pembinaan jasmani apa? Berolahraga. Karena insana in corpore sano, kalau dia tubuhnya sehat, dia akan memiliki jiwa yang sehat. Sehingga materi-materi itulah yang kurang lebih nanti akan dilaksanakan selama kurun waktu 2 minggu. Para pelajar bermasalah di Purwakarta ini akan mengikuti pembinaan selama 14 hari di Barak TNI. Di Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 39 siswa dari berbagai sekolah di Purwakarta, Jawa Barat dikirim ke Batalion Artileri Medan 9 Angkatan Darat. Dari ke-39 siswa yang mengikuti program pelatihan, 1 orang siswa kabur. Dari jauh lah. Puluhan siswa dijemput menggunakan truk TNI dengan diantar oleh para orang tua dari para siswa tersebut. Program pelatihan menerima sebanyak 39 siswa yang awalnya 40 siswa. Namun 1 orang siswa diduga kabur dan tidak mengikuti program pelatihan, sementara orang tua siswa tersebut mencari keberadaan anaknya. Pemerintah daerah Purwakarta belum memberikan keterangan resmi mengenai kaburnya siswa tersebut dalam program pendidikan militer. Diketahui para siswa yang mengikuti pelatihan bukan berarti tidak bersekolah, melainkan mereka tetap mendapatkan pembelajaran dengan metode-metode yang khusus untuk pendidikan karakter serta kedisiplinan. Pemirsa, 2 dari 39 siswa yang menjalani pendidikan disiplin di Markas Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat mengikuti ujian sekolah. Selain didampingi oleh guru sekolah, anggota TNI juga ikut memantau jalannya ujian. Hari pertama, setelah dititipkan pihak orang tua dan sekolah ke barak tentara, 39 pelajar mulai menjalani rutinitas pendidikan disiplin. 2 dari 39 pelajar mengikuti ujian akhir semester untuk kelulusan sekolah. Mereka didampingi oleh guru sekolah, anggota TNI juga ikut memantau jalannya ujian. Sementara siswa lainnya mendapat kunjungan dari guru sekolah masing-masing. Jadi kita nggak merubah ini ya. Jadi hanya penambahan aja, penguatan pendidikan karakter. Jadi seperti biasa mereka sekolah. Gurunya nyampe di sini. Jadi yang kelas 2 sesuai ini, yang kelas 3 sesuai dengan aktivitasnya masing-masing. Jadi materi pelajaran yang diberikan di sekolah dikasih materi pelajaran di sini. Tentunya oleh guru sekolah yang terdekat. Bupati Purwakarta juga mengatakan, selama menjalani pendidikan, para siswa akan mendapat 60% giat kedisiplinan dan 40 materi lainnya termasuk wawasan kebangsaan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Setiawan, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjelaskan mekanisme siswa yang masuk sekolah militer. Siswa akan dididik ala militer hingga dapat berubah menjadi lebih baik. Setelah meresmikan sekolah militer bagi siswa yang nakal, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjelaskan mekanisme siswa yang masuk ke markas TNI Rindam 3 Siliwangi. Siswa pun akan menjalani pembinaan secara militer hingga dapat berubah menjadi lebih baik. Siswa yang dikirimkan mulai dari tingkat SMP hingga tingkat SMA dan lamanya pembinaan akan tergantung dari perubahan perilaku siswa. Yang direndam SMP sama SMA. SMP sama SMA. Iya, SMP.
Nginep, masa pulang pergi? Ya tergantung perkembangan pertumbuhannya. Nanti kan disesuaikan. Bisa jadi ada yang sudah sebulan, udah bugar, udah baik, ada. Bisa jadi ada yang 3 hari baik, ada. Tetapi terlebih dahulu orang tuanya harus bertemu dulu. Ya, jadi penyerahannya harus oleh orang tua. Tidak boleh penyerahan di luar orang tua. Pemprov Jawa Barat juga akan menjaring siswa yang ditangkap oleh pihak kepolisian untuk dapat masuk ke program wajib militer di Rindam 3 Siliwangi. Sementara itu, jika ada orang tua yang menolak anaknya untuk dididik militer, sang orang tua pun harus bertanggung jawab jika anaknya kembali berbuat onar. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pembinaan karakter pelajar bermasalah pada gelombang pertama telah dimulai bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Meski demikian, program gagasan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini masih menimbulkan pro dan kontra. Pembinaan karakter pelajar bermasalah pada gelombang pertama diikuti sebanyak 39 pelajar di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat. Kendati telah berjalan, kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini masih menimbulkan pro dan kontra. Kritik salah satunya datang dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI yang tidak setuju bahwa pembinaan anak menggunakan cara militer. LPAI juga menyebut pembinaan yang dilakukan anggota TNI harus tetap ramah anak. LPAI pun bersedia jika pihaknya diminta meninjau keadaan siswa yang tengah menjalani pembinaan. Jadi ini tetap adalah anak. Jadi mohon tidak dengan cara-cara militer. Artinya prinsipnya kedisiplinannya boleh itu diambil, jadi tetap harus ramah anak atau layak anak istilahnya. Ini yang selalu dikampanyekan juga oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa apakah itu di sekolah, apa di masyarakat, di kota, makanya ada kabupaten kota layak anak dan sebagainya, maka pendidikan juga harus layak anak. Jadi demi kepentingan terbaik bagi anak, makanya sangat apresiasi bahwa ini juga ada pendampingan guru BK, ada psikolog dan sebagainya, supaya masalah kejiwaan anak juga tetap terpantau. Ini adalah hak tumbuh dan berkembang bagi anak-anak. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad sempat meminta program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal pengiriman siswa bermasalah ke barak militer agar dikaji terlebih dahulu. Dasko menyebut karakteristik siswa di masing-masing daerah berbeda. Saya belum secara lengkap membaca statement dari Gubernur Jawa Barat, tetapi mungkin hal-hal yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat mungkin adalah hal-hal baru yang memang perlu dikaji terlebih dahulu secara matang sebelum kemudian dilaksanakan. Ya kalau pemberlakuan itu kan hanya kemudian di daerah Jawa Barat ya. Saya juga belum tahu bagaimana respon dari DPRD Jawa Barat, tetapi kalau pendapat saya mungkin kita harus kaji terlebih dahulu secara matang sebelum kemudian diterapkan, karena ya mungkin untuk masing-masing daerah itu karakteristiknya kan berbeda-beda. Demikian. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti belum bersedia memberikan komentarnya atas kegiatan ini. Perspektif pendidikan tuh perlu nggak sih, urgensi nggak sih? Saya soal itu no comment dulu ya. No comment dulu, teman-teman wartawan coba cari pakar pendidikan yang lebih top dari saya ya. Belum. Kami juga baru tahu itu kan juga dari media saja kan, jadi kami belum tahu. Jadi bicara sama Pempus ya? Enggak ada. Jadi saya hanya tahu itu dari teman-teman media justru. Jadi kami no comment dulu soal itu ya. Makasih Mbak, makasih. Program pembinaan anak bermasalah digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sasaran utama dari program ini yakni siswa yang mengalami kesulitan saat dibina oleh sekolah atau mereka yang terlibat dalam pergaulan bebas dan tindakan kriminal. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sebuah gudang penyimpanan etanol di kawasan pergudangan Tambak Langon, Surabaya terbakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.